Alhamdulillah adik-adik, setiap mau lebaran di desa wisata ini sudah bisa mengasih THR kepada warga desa per kakak. Tahun pertama kita mencoba 500.000 per kakak. Itu semua yang mempunyai kakak desa Sriwulan kita kasih 500.000. Tahun kedua kita naik menjadi 750.000 per kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Di malam yang dingin ini kita kedatangan dua tokoh hebat ya. Yang satu aktivis RJ. Mukanya kondisikan. Tepuk tangan. Kamu kita yang pertama dari aktivis RJ. Kalau boleh tahu RJ singkatannya apa? Nah nanti kita tanya-tanya sama Mas Mandre. Karena singkatannya kalau nggak salah pakai bahasa Inggris katanya. Ya jadi kalau yang bahasa Inggrisnya rendah mungkin nanti bisa belajar sama Kak Mandre. Ya. Beliau sangat luar biasa pengalamannya, bermalang melintang di dunia terpecinta alam ya. Jadi beliau ini sudah sangat senior sekali dari mulai pecinta alam tingkat junior ya, seperti kita yang masih baru-baru sampai masuk di tim-tim yang lain kayak tim medis, kemudian tim evakuasi dan sebagainya. Nanti kita bisa tanya-tanya sama Mas Mandra seputar dunia perpendakian. Kemudian yang kedua kita juga ada tamu yang luar biasa sekali, Bapak Suparno. Terima kasih atas waktunya. Bisa diberikan tepuk tangan untuk Pak Parno. Beliau adalah ketua BUMDes. Ketua Pok Darwis, maaf ya. Ketua Pok Darwis dan wisata ya. Pok Darwis. Oh iya, sadar wisata. Jadi Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Oh iya, saya baru tahu ini ada ilmu baru ya. Jadi tidak hanya taunya nyeneni bocah tok ya. Ya kita dapat ilmu baru, Pok Darwis. Taunya singkatannya apa tadi Pok Darwis? Wisata ya. Dari Kalikesek ya Pak ya. Desa Sriwulan, dusunnya Kalikesek. Nanti kita tanya ngobrol-ngobrol ya, karena di sini ada kelompok sadar wisata yang memanfaatkan lingkungan alam ya, yang dimana lingkungan alam ini kalau kita jaga ternyata tidak hanya memberikan keamanan dan kenyamanan buat kita saja, tetapi juga bisa mendatangkan nilai ekonomis untuk pemasukan desa, untuk pengembangan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya hingga kita bisa berkumpul di malam hari ini dengan suasana yang luar biasa ya. Sangat syahdu sekali, dengan cuaca yang cerah, tidak ada satu halaman apapun. Kedua, sholawat berkah salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya di kelak yang milik Allah nanti. Amin. Langsung saja ya, biar tidak terlalu lama, karena saya juga sudah merasakan kedinginan ini Pak. Kita ngobrol dulu dengan Bapak Suparno.
dulu ya. Ini kan Bapak sudah berapa tahun Pak di sini Pak untuk mengembangkan desa wisata ini Pak? Ya, untuk pengembangan desa wisata itu sudah kurang lebih 3 tahun. Dimulai dari tahun 2021 pada apa itu masa rame-ramenya COVID. Bisa saya apa itu membacakan cerita awalnya terjadinya desa wisatanya jadi saya nggak pakai teks nanti saya nggak lupa ya. Sejarah singkat desa wisata berawal dari terjadinya pandemi COVID-19. Aktivitas masyarakat banyak yang mengalami perubahan dari yang sama sekali tidak boleh saling kontak fisik langsung dan dengan orang lain. Terus adanya pembatasan atau jarak dan berangsur mulai diperbolehkan beraktivitas keluar rumah. Pada tahun 2001 ya, itu kan pada masifnya COVID-19 kita kan tidak boleh apa itu saling interaksi dan kita dikasihnya ya, dengan adanya itu maka terjadilah fenomena orang-orang pada gemar bersepeda untuk apa itu meningkatkan imun ya. Pada gemar bersepeda dan banyak yang mencari rute tempat yang jauh dari polusi. Salah satunya ya di desa kita ini desa Kalikesek. Dengan banyaknya orang yang melewati desa kami dan sejenak mereka beristirahat di pinggir-pinggir jalan, hal itu ditangkap oleh pemerintahan desa dan Pemdes tergerak untuk menciptakan peluang dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Didirikanlah desa wisata yang dimulai dengan sangat sederhana, yaitu memanfaatkan pembangunan infrastruktur irigasi sedikit dimodifikasi dan dijadikan kolam terapi. Kolam terapi yang ada di pinggir jalan itu awal mulanya berdirinya desa wisata di Kalikesek, serta dibuatkan gubuk-gubuk yang sederhana. Gubuk waktu itu dibuatkan dari bambu dan atapnya pakai wet. Tahu adik-adik wet? Ya, wet itu yang dari daun bulung. Sekarang sudah diganti karena itu selama 1 tahun itu wet itu sudah rusak. Karena semakin banyak orang yang datang dan beristirahat di gazebo bambu tersebut, maka dicobalah untuk orang-orang sekitar sini mencoba untuk jualan di pinggir jalan, jualan makanan. Dan alhamdulillah semakin banyak yang datang, bukan hanya bersepeda namun pengunjung yang mau mencoba terapi ikan sambil menikmati makanan dan view alam yang ada di desa Kalikesek ini. Seiring dengan antusiasnya pengunjung, Pemdes membentuk yang namanya Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, sebagai bagian dari unit usaha Bumdes untuk lebih memaksimalkan peluang wisata yang sudah di depan mata. Karena desa kami itu sudah mempunyai yang namanya Bumdes. Dulunya itu Bumdes sebelum adanya wisata itu bergerak di bidang pertanian dan penyewaan. Pada waktu itu kan presiden kita masih Pak Jokowi ya, kita semua desa didorong untuk membuat Bumdes, usaha milik desa. Dengan berbentuk Pokdarwis dan pembinaan dari Pemdes, semakin banyak inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan pedesaan. Bisa dijadikan wahana tempat keceh,
menambah gazebo yang lebih banyak dan menata area pedagang yang menyediakan tempat parkir dan tempat sampah. Dulunya itu nggak ada tempat parkir, kita parkirnya di sepanjang jalan, dan sampah itu pada waktu itu ya masih belum tertata. Ya alhamdulillah kita sekarang dengan adanya wisata, kita mau tidak mau harus bisa memanfaatkan sampah. Ya, kita sudah mempunyai yang namanya bank sampah dengan aplikasinya Si Bisa. Jadi adik-adik nanti kan kalau mau mengakses sampah di desa wisata Kalikesek ini bisa mengakses di aplikasi Si Bisa ya. Sejak itu kurang lebih di bulan Juni tahun 2002 diberlakukan pemungutan parkir pengunjung sebesar Rp2.000 untuk roda 2 dan untuk roda 4 itu Rp5.000, untuk bis itu Rp10.000, sedangkan odong-odong tidak ditarik biaya parkir karena odong-odong itu juga ikut membesarkan wisata yang ada di Kalikesek. Dia mencari pengunjung yang bisa diantar ke Kalikesek. Kemudian di akhir tahun 2002 dibangun musola dan toilet, kemudian mau dikenakan HTM sebesar Rp2.000 per orang. Kira-kira mungkin ini HTM termurah ya di Kabupaten Kendal. Pada awal 2003 mulai membangun kolam renang dan selesai pada saat menjelang libur Lebaran. Sejak saat itu wisata Kalikesek semakin dikenal luas oleh pengunjung dan sampai seperti sekarang ini selalu inovasi terus untuk membuat pengunjung lebih nyaman dan semakin mencintai Kalikesek yang murah dan membuat semua bahagia. Termasuk kita sekarang sudah membuat paket wisata edukasi. Ada juga adventure jeep ya, itu cuma Rp120.000 per jeepnya. Kalau naik kuda 15.000. Semoga wisata Kalikesek semakin berkembang dan saya mohon doanya kakak-kakak pembina dan adik-adik, semoga wisata Kalikesek ini semakin berkembang ya. Amin. Kenapa dikasih nama Arenan Kalikesek? Mungkin adik-adik banyak yang penasaran ya. Iya Pak. Itu arenan itu berasal dari kata pohon aren. Karena di sekitar wilayah Desa Sriwulan, pada khususnya Kalikesek ini, sebagian besar masyarakatnya penyadap aren. Ya, pohon aren itu yang diolah menjadi gula aren, sedangkan buahnya diolah menjadi kolang kaling. Enak Pak. Ada tadi siang melihat ya banyak pohon aren di sini. Nah, itulah isologinya dari nama Arenan Kalikesek. Kalau ingat Arenan Kalikesek pasti adik-adik ingat apa? Pohon aren. Nah, itu sekilas cerita dari wisata Kalikesek. Nah, kerusuhan ini sangat menarik sekali ya. Ternyata namanya Arenan Kalikesek. Jadi saya itu bacanya tak kira arena. Ternyata arenan ya. Arenan itu dari kata apa tadi? Pohon aren. Nah, pohon aren. Tadi udah lihat ya pohon aren kayak apa ya? Nah, besok pagi boleh jalan-jalan. Kalau tidak salah nih Pak, mungkin nanti diralat ya dari apa namanya Bapak Soekarno atau Mas Mandra ya. Pohon aren itu yang kalau di Sada
itu airnya itu bisa jadi tuak ya? Bisa. Nah itu tuak apa? Nah, nanti kalian searching sendiri ya. Saya nggak mau mempromosikan itu. Oke, tuak tahu nggak tuak? Tuak nggak tahu. Tuak itu yang hewan berkaki 4 itu loh. Tua itu yang nggak muda lagi itu loh kan? Tuak yang dibuat topi itu loh. Topi tuak. Ah, itu topi tua. Oh luak ya, beda ya. Oke, ya nanti kalian bisa searching di Google tuak itu seperti apa. Ya, oke, itu ya tadi sudah kurang lebih berapa 10 tahun nih. 3 tahun maaf, 3 tahun dari 2021. Waktu itu ada pandemi ya. Kalian menangi masa itu enggak? Ya, mengalami ya masa pandemi, kemudian rame itu sepeda-sepedaan, ya akhirnya banyak yang singgah ke sini terus menjadikan apa namanya dibukannya Kok Darwis. Apa namanya ini? Kok Darwis, kelompok sadar wisata. Kemudian ada yang menarik lagi, tadi ada apa namanya paket wisata. Ada yang pengen naik kuda. Mau naik kuda besok ya, coba kudanya mau nggak dinaiki sama kalian nanti? Kalau nggak mau ya jangan salahkan kudanya ya. Kemudian ini Pak, ini kan wisata berbasis alam ya. Karena di sini yang menjadi daya tarik yaitu view-nya, pemandangan yang ada di sekitar sini, plus tadi ada wisata apa? Ikan-ikan tuh apa makan? Wah, terapi ikan. Sudah nyoba tadi terapi ikan? Sudah. Nah, gimana rasanya? Nah, itu yang pertama kali ya Pak ya. Nah, bisa diceritakan nggak Pak perkembangan apa namanya suka duka selama menjadi pengelola dari Kok Darwis ini? Karena kan sepanjang 2021 sampai sekarang 2025 dalam kehidupan ini kan pasti ada ya yang namanya sukanya seperti apa, dukanya seperti apa. Monggo bisa diceritakan Pak. Ya terima kasih. Suka dukanya pada waktu merintis wisata itu ya, pada awalnya itu banyak warga atau masyarakat itu yang kurang optimis dengan adanya wisata. Ada yang menolak, ada yang menyambut dengan sukacita. Dan semua pengurus pada awalnya itu semuanya kerja bakti, tidak ada imbalannya dari wisata. Kita turut untuk pengembangan wisata, di mana wisata ini bisa maju walaupun banyak cibiran-cibiran, tanggapan yang kurang baik. Dan wisata kita kan juga di tepi jalan umum itu juga banyak apa itu komplain dari desa-desa tetangga karena mengganggu arus lalu lintas. Nah, dengan adanya komplain dari warga sekitar itu, maka kita buatkan tempat parkir khusus. Ya. Nah, pada awalnya itu masyarakat desa tuh nggak mau disuruh jualan karena apa itu belum terbiasa. Dulu itu masyarakatnya itu banyak yang bekerja sebagai buruh dan petani. Nah, dengan adanya desa wisata ini, masyarakat mulai berangsur-angsur pindah menjadi UMKM dan pedagang, dan alhamdulillah bisa meningkatkan penghasilan untuk masyarakat desa Sriwulan. Desa wisata ini wisata yang mengelola Kok Darwis bersama Bundes dan bersama masyarakat desa Sriwulan. Semua masyarakat yang ada di desa Sriwulan itu mempunyai hak, apa itu mempunyai hak dari hasil desa wisata. Ya alhamdulillah sekarang semua warga bisa menerimanya, dan alhamdulillah adik-adik setiap mau lebaran
di desa wisata ini sudah bisa mengasih THR kepada warga desa per kakak. Tahun pertama kita mencoba 500.000 per kakak. Itu semua yang mempunyai kakak desa Sriwulan kita kasih 500.000. Tahun kedua kita naik menjadi 750.000 per kakak. Itu masih ditambah adik-adik. Warga desa Sriwulan membuang sampah yang membayar BUMDes. Warga itu disuruh sampahnya membuang di tempat sampah, tapi digratiskan. Semua ditanggung BUMDes. Kenapa? Karena dengan adanya wisata itu sampah semakin menumpuk, dan kita juga harus bertanggung jawab dengan kebersihan atau lingkungan gitu. Soalnya kalau apa itu sampah kita biarkan di sungai, nanti sampahnya Eli ya. Eli itu yang menerima itu bukan warga Kalikesek lagi, mungkin panjenengan-panjenengan yang ada di bawah nanti yang bisa kena dampaknya. Nah, wisata kita itu yang dipikirkan bukannya dari wisatanya aja, kita juga memikirkan lingkungan, dampaknya gimana, itu juga mulai kita sudah pikirkan. Ya alhamdulillah kita juga sudah mulai dengan susah payah adik-adik apa itu mengelola sampah. Apalagi ini sampah menjadi apa itu polemik ya sekarang ya. Katanya Darupono mau ditutup, kalau kita tidak bisa mengolah ya kita juga bersih. Itu juga menjadi yang sampah yang ada di desa Sriwulan itu juga menjadi tanggung jawab BUMDes bersama wisata Kalikesek. Itulah suka dukanya guru banyak yang apa itu tidak optimis dengan wisata alah, apa ya bisa nanti wisata ini bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata alam itu kita manfaatkan, bisa mendapatkan rezeki yang barokah kepada warganya. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, bisa dengar ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan alam, kemudian kita merawat alam, kemudian kita melestarikan, nanti alam itu akan memberikan imbal balik yang positif buat kita. Contohnya dari pengelolaan Darwis ini ya, tadi ada tentang pengelolaan sampah, kemudian apa namanya, bagaimana supaya merangkul warga untuk terlibat secara apa namanya aktif ya Pak ya, untuk menjaga lingkungan, karena ternyata sangat luar biasa sekali ya, pemikirannya panjang ya gitu. Tidak hanya kita buka tempat wisata, tapi kita juga harus memikirkan, oh iya sampahnya nanti seperti apa, kemudian tanggapan masyarakatnya seperti apa. Sama ketika kita jadi pengurus ya, kita punya program, tidak semua itu pasti support ke kita. Pasti ada yang alah program apa gitu, apa alah muncak apa gitu, sepele ya. Tapi ingat, selama kita istiqomah nanti akan ada hasil, dan orang akan mulai berubah dari pandangan negatif menjadi positif kepada diri kita. Itu yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Suparno ya. Terakhir Bapak, pesan untuk kami-kami ini yang masih muda terkait dengan menjaga lingkungan alam, dan apa ya istilahnya, mungkin ini kita nggak tahu ya, dari siswa-siswa di SMK 1 ini yang anggota Masyafal ini, mungkin daerahnya ada potensi wisata atau seperti apa yang ingin mulai untuk mengembangkan. Apa pesan-pesannya Pak? Apa itu kalau memang
di tempat adik-adik itu ada yang ingin mengembangkan di tempat adik-adik untuk menjadi desa wisata. Dan kita optimis dulu. Itu bekas bahan tambangnya bisa menjadi tempat wisata. Kita buat seindah mungkin menjadi tempat wisata. Contohnya Breksi itu apa loh? Itu galian C itu, galian batu kapur ya. Ada yang pernah ke sana? Breksi ya. Jogja itu sekarang malah menjadi wisata umum di Jogja. Nah, kita kan dulunya itu desa Sriwulan itu terinspirasi pada mana adik? Kemangi. Ada yang dari Kemangi? Dekat ya. Saya itu awalnya itu ke Kemangi itu 3 kali. Jalannya sempit, susah pada awal-awalnya ya. Tapi kok bisa seramai itu ya, dengan adanya itu kita ke Kemangi pulang. Setelah pulang itu berpikir Kemangi saja bisa, di tempat kami bisa ya, kita coba ya, kita tata itu lingkungannya kita jaga dan kita pokoknya sama lingkungan itu harus senang dulu. Pokoknya lingkungan jangan kita rusak, lingkungan yang rusak kita benahi biar menjadi baik. Kalau lingkungan baik nanti dengan sendirinya akan banyak yang berkunjung. Dulunya itu Sriwulan itu seperti apa toh? Ya desa biasa seperti desa-desa yang di tempat yang lain. Cuma adanya ya bertanam padi sama nyadap aren, nanam kopi dan lain sebagainya. Ya kita pokoknya kita jaga lingkungan, kita jaga tanaman. Kalau ada tempat yang masih belum nggak ada tanamannya, kita dengan ikhlas kita mulai dikasih tanaman. Dulunya tuh adik-adik di desa kami itu tahun 2004 itu pernah ada banjir yang sangat besar. Kalau adik-adik bisa turun dibuka di internet itu hari Senin kalau nggak salah itu jam 4 sore. Itu karena apa? Hutannya itu banyak yang ditebang, banyak kayu-kayu itu yang lapuk, hutannya tidak bisa menahan air, banyak terjadinya longsor dan terjadilah banjir bandang yang membuat desa Sriwulan itu menjadi bencana pada waktu itu. Nah, dengan adanya bencana itu dari pemerintahan desa itu mulai menata lingkungannya dan alhamdulillah mulai tahun 2004 sampai sekarang nggak pernah terjadi lagi bencana banjir bandang. Mudah-mudahan sampai seterusnya nggak ada bencana banjir bandang lagi. Amin. Ya sekiranya hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama, Pak Suparno ya. Saya baru tahu Pak, kalau dulu di sini pernah ada banjir ya. Kalian bisa bayangkan nggak? Kalau di tempat kita banjir mungkin wajar ya. Kemarin sekolah kita banjir itu dampak yang di luarnya dia Pak ya. Pada waktu itu rumah saya itu bayangkan ya, kita tinggal di gunung aja bisa banjir loh ternyata loh, ya enggak? Bayangkan enggak kan? Maksudnya yang datang itu pastinya bukan air, tapi gelondongan kayu, sisa-sisa lumpur dan seterusnya. Jadi jangan dibayangkan banjirnya kayak di daerah
kalau sekolah kita yang kemarin ya, tapi benar-benar biasanya kayak gelondongan ya Pak ya, batu itu datang semua. Itu artinya ya alhamdulillah lah. Terus ini tadi saya agak tertarik ini ya, dapat apa THR ya. Ada yang minat pindah kakak ke sini. Lumayan lu dapat THR lu. 5 yang sekarang sudah naik ya Pak ya. Nanti kalau 750 ribu ya lumayan, itu nanti bisa cari orang sini. Pindah kakak ke sini. Baru desa ini kayaknya, jadi bisa ya untuk dicontoh. Mungkin ketika nanti di sini ya ada yang jadi kepala desa, Amin. atau jadi minimal apa ya, Sekdes. sekdes ya. Nanti bisa mengembangkan desanya. Di atasnya lagi Pak. Apa? Dari camat lah. Jadi sama. Nanti bisa mengembangkan desanya, kemudian mensejahterakan desanya. Amin. Kita nyambung ke narasumber kedua ya Pak ya. Nanti kita pick up aja. Jadi ini kan kita narasumber kedua yaitu Pak Mandra. Mandra. Ini kan aktivis lingkungan juga. Gimana Pak Mandra? Ada ini enggak ide-ide gitu atau komentarnya terkait dengan kisahnya Pak Suparno tadi ya, yang bisa mengembangkan dari apa alam yang ada. Mungkin Pak Mandra mengembangkan kali Blorong. Kali Blorong ya Mas RJ mengembangkan kali Blorong jadi deswita mungkin ya. Boleh. Bisa di sana. Ya, kalau masalah pengembangan itu tergantung dari struktur pemerintahan ya Pak. Kalau desa itu mendukung, penggerak tetap semangat Pak. Nomor satu itu pendukung dari pemerintah Pak. Seperti ini. Kalau di tempat saya itu dikembangkan, kayaknya susah, belum bisa. Bukan susah, belum bisa Pak. Mungkin nanti kalau ketemu pemimpin yang merakyat mungkin insya Allah bisa dikembangkan. Untuk saya itu bergerak itu di bidang sosial saja Pak. Fokus di bidang sosial, contohnya ya ada bencana atau ada apa ya, seperti banjir atau orang hanyut, itu sebagai relawan kayak COVID kemarin Pak, dari PMI pusat Kendal itu kekurangan personil Pak. Alhamdulillah dari kita masih dipercaya untuk mengatasi istilahnya nyemprot itu Pak, dari desa ke desa, dari desa satu ke desa yang lain. Itu udah luar biasa sekali Pak, suatu apa ya, tenaga yang tidak sia-sia. Itu sangat ya, relawan yang sangat menyedihkan itu Pak pada waktu COVID itu Pak. Iya, kita nyemprot dari rumah ke rumah, itu yang disemprot itu pasti ada pasiennya Pak, pasti ada ya, seperti itu. Kalau kita bayangkan itu waduh masa. Nah, kita itu seperti ninja, nyemprot itu seperti ninja, itu pakai apa ya, pakai apa itu namanya itu ya, nyemprot berapa ya, tak terhitung lah Pak, sampai kita itu kena juga Pak. Wadah, kena juga Pak, semuanya itu Pak. Kalau diperiksa itu kita itu siapa ya, nah, diisolasi karena kita itu minta surat rekomendasi, kita itu relawan, kita tidak diisolasi. Nah, enggak maksud, tapi kita berjuang bagaimana kita mengatasi obatnya itu, obat
COVID itu ternyata alhamdulillah berbagai relawan kita itu istilahnya rapat, gimana kalau kita gini setelah itu kita usaha dan jadilah obat itu. Cuma itu digunakan untuk para relawan, tidak disebarluaskan. Kita coba satu-satu. Alhamdulillah Pak, 1 hari itu langsung sembuh Pak. Alhamdulillah 1 hari itu langsung sembuh. Jadi bisa masuk main lagi Pak. Itu kita tidak mendapatkan imbalan sama sekali. Kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipercaya dari PMI pusat. Itu cerita dari COVID. Untuk cerita selanjutnya monggo apa? Ya, itu ya. Jadi Pak Mandra ini relawan yang serba bisa. Di tim SAR bisa, tim medis bisa, tim hura-hura. Biasanya yang sudah sering ikut Masepal, ketika ada beliau, semua masalah yang ada di pikiran jadi hilang. Gitu. Iya enggak? Obat segala obat. Kemudian ini Pak, saya pernah dapat info ini ya Pak ya. Ini entah infonya valid atau enggak, nanti tolong dikonfirmasi ya Pak ya. Saya itu pernah dapat cerita bahwasannya Pak Mandra itu dulu pernah ikut buka jalur pendakian. Ada yang tahu jalur pendakian Gunung Perahu itu ternyata ada juga yang dari Kendal loh. Ada yang tahu nggak? Tahu. Kenjuran. Kenjuran, tahu nggak daerah Kenjuran itu daerah mana? Tidak tahu. Daerah mana Kenjuran? Kendal. Suporjo ini bapaknya tahu nih Pak Suparno, padahal orang Limbangan loh. Nah, ini dulu Pak Mandra ini bersama beberapa tim relawannya itu ya iseng-iseng lah pas muda itu jangan ya bahasanya aku pengen naik ke Gunung Perahu tapi lewat mana Kenjuran ya Pak ya, lewat Kenjuran. Nah ceritanya seperti apa mungkin bisa diceritakan Pak, itu dikonfirmasi dulu bener apa enggak info ini dari mata-mata saya itu bener apa enggak gitu ya. Kemudian tracknya mungkin kapan-kapan apakah kami bisa nyoba kayak gitu. Nah, berani nggak kira-kira nyoba lewat mana? Berani. Tracknya berapa jam, kemudian kelebihan kekurangannya seperti apa direview. Kira-kira kami itu kan kami juga ibaratnya sebagai pemuda Kendal itu juga pengen ikut muri-muri lah, bahasanya menghidupkan wisata yang ada di Kendal gitu Pak. Jadi apalagi wisata yang berbasis dengan alam ya. Mungkin kapan-kapan kalau di Balikasek ada kegiatan bersih-bersih sungai, nah kami bisa Pak diundang untuk kegiatan relawan ya. Seperti ngangkat Pak Pak Mandra ada konsumsi berangkat masalah tekonik ya pelaku gitu ya. Kalau itu motonya anak RJ kayak gitu Pak Ya kalau dari ya MAC mau bersih-bersih mau apa membantu monggo terima. Oh RJ itu nanti mungkin ya ketuanya ada Mas iya itu ketua RI Bukan Mas. Oh atau Mas nanti bisa mungkin MOU ya dengan sini. Siap. Pokoknya kita itu relawan kalau di calling siap berangkat gitu. Nah, kembali ke topik ya tadi Pak Mandra terkait dengan info tadi moga diklarifikasi dulu. Ya, terima kasih. Kalau tahunya mungkin lupa. Kak Ari ingat ya? Waktu infonya itu benar sama sekali. Intinya dari Tahun 98. 98 kalau tidak salah 98 itu tahun 98. Saya ikut naik juga. Oh iya. Terima kasih kita. Ya. Ikut naik saya. Nah, dia junior, aku juga junior itu. Pada masa itu saya junior, dia juga junior. Itu sebetulnya tujuan kita itu sama seperti yang dibicarakan Bapak untuk mengembangkan pariwisata melalui alam pegunungan itu Pak. Dan itu
dari pertama kita sowan ke sana, dari pihak perhutani sudah bilang oke real, dari pihak desa juga sudah real menyetujui. Lalu kita membuat jalur. Dalam membuat jalur itu kita ada 3 organisasi, yaitu dari RJ, 1 dari, yang 2 itu dari Masyapal, yang ketiga itu dari pihak Sporjo, namanya Saspala. Dari pembukaan itu wah, melalui ada halang rintang yang istimewa lah, istimewa sama sekali istimewa. Kalau diceritakan itu panjang sampai pagi itu nggak selesai. Cukup kita itu mengambil membuat jalur. Setelah jadi jalur itu membuat jalur itu wah sangat tidak mudah, sangat tidak mudah sama sekali. Halang rintang itu banyak sekali. Kalau diceritakan itu wah panjang ceritanya. Cukup kita itu intinya itu pengen mengembangkan pariwisata di Kendal, itu Gunung Prau, dan itu sudah direspons oleh semua. Kita juga sudah izin dari pariwisata. Itu pertama kita mulus, yang kedua kita juga mulus, yang ketiga itu kita mengalami kendala. Senangnya di sana itu hutannya itu masih alami, pohonnya itu masih besar-besar, istimewa lah, alami sekali, enak, pokoknya enak sekali. Cuma di sana itu untuk naik gunung malam hari itu memang tidak diperbolehkan. Ya kenapa Pak? Saya cerita. Setelah itu saya tetap alhamdulillah pernah dampingi KSR, Korps Sukarelawan Kendal, itu minta naik malam hari dari itu saja tidak berani, guru-gurunya itu tidak berani. Saya sudah mohon tetap tidak berani. Yang berani itu dari alasannya tidak bisa diceritakan. Tapi dari pihak perhutani berani, dia jadi komando utama, jalur utama. Itu ceritanya banyak sekali. Singkat aja, itu di tengah perjalanan itu kita itu kayak sasar gitu ya, sasar. Ya harusnya belok kanan, dari bertani belok kiri. Alhamdulillah saya lihat ini jalurnya tuh iya benar ini Pak, itu Pak. Saya kan di depan kan tadi. Setelah itu saya cari 1 meter di situ, ternyata ada anak panah itu yang buat yaitu dari RJ, Masyapal dan Saspala. Kemarin itu saya ngecek di sana Pak, tanda panah itu coret semua Pak. Di malam ini kita dapat banyak pengalamannya terkait dengan banyak sekali. Yang pertama, wisata alam itu ternyata prospeknya luar biasa. Dari hanya sekedar kali saja ternyata bisa mendapatkan income yang lumayan, bahkan sampai bisa memberikan THR gitu ke beberapa warganya seperti itu. Kemudian dari Mas Mandra kita juga dapat pengalaman juga, ternyata birokrasi itu tidak semudah ngajar nilai ya. Saat kalian nilainya tidak tuntas, kemudian menemui guru akhirnya nilainya jadi tuntas, tidak semudah itu hidup di masyarakat ya. Tidak semudah ketika kamu terlambat kemudian minta maaf dan potong kuku bisa masuk sekolah gitu ya. Itu sangat mudah sekali, tapi kalau di masyarakat tidak seperti itu ya. Jadi itu saja sementara kesimpulan untuk pada obrolan kita malam hari ini. Yang pertama terkait dengan wisata alam, mari kita menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita.
satu mau dijadikan pegawis. Ya, masuk kasih tiket. Ya, kita punya aset ya sebenarnya ya, hutan mini itu punya kita loh. Tapi sekarang Pak, sudah terawat. depan sekolah kita kan ada sungai. Gimana kalau sungai depan sekolah kita itu jadikan aset wisata? Boleh. Itu punya irigasi. Oh, irigasi. Punya kita. Yang punya SMK 1 itu hutan mini. Hutan mini itu asetnya pecinta alam loh. Kalian nggak tahu ya? Dulu itu ada rumput-rumputnya, ada binatangnya, itu kan sekarang dikasih burung ya. Ya itu bisa untuk apa namanya, kita coba kembangkan nanti. Atau mau ditanami cabai-cabean. Ya, nanti ketika sudah panen bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, sementara cukup apa yang kita bahas pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita ujian ya. Saya ada satu pertanyaan aja ya. Masih ingat nggak? Tadi Darwis itu kepanjangannya apa? Kelompok sadar wisata. Kalau nama lengkap dari wisata Kalikese ini apa? Arena Kalikese. Kenapa kok namanya arena? Karena Dari pohon aren. Komoditinya yang dihasilkan dari pohon aren apa aja? Kolang kaling, terus gula aren. dua aja ya. Gula aren sama Ngerti apa? Mas Tubu. sapu bisa, sama kolang kaling ya. Tubu kae Mas Tubu. Hijaunya ternyata bisa. Kolang kaling gitu. Batangnya untuk gelugu. Batangnya itu untuk jaga. Senang banget karo itu. Mas Tubu. Udah searching ya? Udah searching? Ini kene mobil. Oh, jangan. Hah? Anda ini hewan berkaki empat. Oke, ternyata kalian masih bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan terima kasih. Selamat malam. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Ada yang mau tanya Pak untuk jadi warga sini, syaratnya apa? Yang mau tanya itu nanti di belakang aja. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti ada lagi Pak. Monggo Bapak yang mau istirahat dulu, kita pause. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.